Oke, masih ada orang lagi, kita tunggu sekejap lagi ya. Baru kita Boleh. mula. Boleh. Praise the Lord. Hari ini ramai kita ya. Oh ya, betul. Shalom Pak, apa kabar? Sungguh baik, Ya. baik sekali sihat. Kalau Inggris bilang totally perfect, begitu. Syukur, puji Tuhan Pak. Sekarang kita 230 sudah. Wah, wow. Praise the Lord, praise the Lord. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oh, Puji Tuhan. ramainya, puji Tuhan, syukur. Oke, kita mulalah kan. Oke. Shalom sekali lagi. Dan shalom kepada semua, terutama sekali mereka yang first time bersama-sama dengan kami pada doa kelompok Gereja Holy Trinity. Saya ada nampak Jopit. Hai Jopit. Oke, sebelum kita mulakan, saya kasih terangkan dulu apa yang berlaku pada hari ini ya. Oke, dalam doa kelompok ini kita akan mulakan dengan doa pembukaan oleh Bapak Francisca Munta. Lepas itu kita akan masuk dalam puji-pujian dan penyembahan yang dipimpin oleh Saudara Victor dan juga Saudari Adeline. Dan lepas itu kita langsung kepada senandung roh ya. Oke, senandung roh. Masa ini nanti saya explain pasal itulah. Oke, selepas itu kita akan hening mendengar suara Tuhan. Oke, lepas itu kita akan kongsikan kongsikan apa yang Tuhan firmankan dalam hati kita ataupun dalam pikiran kita. Kita akan keluarkan, kita akan suarakan. Selepas itu kita akan mendengar perkongsian firman daripada Saudara Stephen Johannes. Lepas firman kita akan mendengar kesaksian. Ada 2 orang ya, satu Aunty Esther dan juga Sis Marcella. Selepas itu kita akan teruskan dengan closing message dan doa penutup daripada Bapak Francisca Munta nanti ya. Dan sekiranya ada pengumuman, nanti kita punya koordinator yang akan bagi pengumuman ya. Di sesi bergambar, seperti biasa, jangan keluar dulu. Kita akan ambil gambar dan akan dipimpin ataupun dikendalikan oleh Amoy cantik kita, Fiona. Dan lagu penutup daripada Saudari Dekrani ya. Oke, saya mau terangkan sedikit bagi yang baru mengikuti kami dalam Zoom ini. Oke, kita dalam Zoom ini kita diminta untuk tutup mic sekiranya untuk memberi ruang kepada orang yang bertugas untuk bersuara lah ya. Oke, kalau masa senandung roh, semua kita akan buka mikrofon dan sama-sama berbahasa roh. Oke, bila hening nanti host akan matikan mikrofon, dan sekiranya kita ataupun ada sesiapa yang mendengar bisikan, bolehlah suarakan mendengar firman, bolehlah suarakan dengan membuka mic sendiri ya, membuka mic. Lepas tu kasih tutup dia balik ya, supaya tidak mengganggu acara kita lah dalam Zoom ni ya. Oke, itu saja dari saya. Nah, seterusnya kita akan jemput Bapak Prancis untuk kata-kata haluan dan juga doa pembukaan. Oke, Bapak Prancis, teruskan.
Terima kasih. Selamat petang, salam damai, dan selamat bertemu dalam kasih. Saya betul-betul senang hati apabila diumumkan tadi sudah 200 lebih orang yang menyertai. Ini nampaknya kelaparan akan timbul dalam hati kita masing-masing. Semua mencari untuk memuaskan kelaparan itu. Bukan lapar untuk nasi dan barangkali haus atau dahaga untuk air, tetapi lapar dan dahaga untuk firman Tuhan. Masa ini, masa yang betul-betul mencabar. Saya sendiri pun tidak terasa kita dengung masa berdua itu, walaupun barangkali ada panjang sedikit, tetapi kita tidak terasa. Oleh karena kelaparan kita mau bersama dengan Tuhan setiap waktu. Itu makanya saya nampak, dan satu encouragement yang saya gembira, saya sangat bangga. Ahli-ahli kita akhir-akhir ini apabila kita menyertai satu pembentukan imankah atau penyembuhan, ada saja yang Tuhan berikan. Ada saja berita yang Tuhan sampaikan kepada kita. Dan saya yakin betul-betul bahwa ada atau kita akan digunakan oleh Tuhan sebagai alatnya yang paling berkesan. Itu makanya jangan putus asa. Datang kepada Tuhan, serahkan diri. Serahkan diri dan biarlah dia yang menentukan. Sebab apabila dia mencipta kita, dia sudah menetapkan tanggung jawab dan fungsi kita masing-masing sebagai manusia. Dan untuk itu, untuk tidak membuang masa. Sebab kalau masa ini kan, masa itu sangat berharga, Bah. Jadi kita gunakan masa itu sepenuhnya untuk Tuhan. Sebab dia adalah juga masa. He is the time and space. Jadi anggap dalam tempat kita duduk masing-masing sekarang. Ini yang saya terasa ya. Kita minta penyertaan Tuhan. Hadir bersama kita. Anggapkan di mana kita duduk, tempat kita berada. Sebab kita sudah memanggil dia. Itu adalah tempat yang kudus. Kudus adanya. Apapun segala di sekeliling itu harus kudus. Nah, marilah kita mulakan supaya masa tidak terbuang banyak. Sebab sayang baitu masa kalau ditinggal-tinggal. Itu nyanyian si Adlin. Oke, kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga. Allah yang hidup dan kekal. Allah kami Khalik langit dan bumi. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena memberikan kami kesempatan untuk bertemu melalui talian bagi mengadakan kelompok doa kami demi kemuliaan-Mu petang hari ini. Kuduskan dan kuasailah segala keadaan, termasuk talian internet kami, agar tidak mengalami masalah. Terima kasih Bapak karena Engkau membawa pribadi-pribadi yang lain untuk bersama mengadakan pertemuan ini. Urapilah setiap pribadi yang menyertai pertemuan ini, agar kami boleh mengalami sukacita dan kegembiraan. Begitu juga dengan semua petugas. Berilah bimbingan agar mereka dapat
dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kehendak-Mu untuk kesejahteraan kami dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak, kami mohon semuanya ini melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, terima kasih Bapak Prancis. Dan tanpa kita membuang masa, kita teruskan kepada acara kita yang seterusnya. Kita mau masuk dalam pujian dan penyembahan, dan kita memuji dan memuliakan Tuhan di tempat duduk kita masing-masing. Kita memuji Tuhan di tempat kita masing-masing, dan kita bebas ya, kalau mau angkat tangan, kalau ada lagu rancak kita ikut sejak flow-nya ya. Karena saya percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita, walaupun kita berbeza tempat. Saya pasti berkat Tuhan tidak akan berkat Tuhan akan melimpah kita. Oke? Melimpah kita semua. Oke, tanpa membuang masa, kita jemput Bro Victor dan Mrs.nya. Oke, silakan. Hai, shalom. Mrs. Shalom semua. Shalom. Oke, puji Tuhan, kita berjumpa di dalam walaupun cuma dalam Zoom. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruang, waktu, dan masa ya. Tuhan Maha hadir. Dia hadir di sini, dia hadir juga di tempat saudara dan saudari. Oke, dan satu yang ingin saya bawakan adalah Tuhan itu baik. Dan kita terus kepada lagu Shalom. Sudah terlampau lama kita tidak berjumpa, tetapi saya percaya ada darah Kristus yang menemukan kita di dalam Zoom dan dalam ibadah kita. Oke, dan Shalom sekali lagi. Saya tengok ada dari Keke, ada dari Tambunan, dari Keningau pun ada, ya, selain daripada Luasung dan di Tawa-Tawa ini. Oke, selamat datang dan terimalah Shalom. Mari senyum, senyuman yang membawa persahabatan. Shalom, shalom, kita bertemu lagi. Terimalah salamku yang kulayangkan. Oh, oh. Shalom, shalom, kita bertemu lagi. Terimalah salamku yang kulayangkan. Oh, oh. Hey, di sana terukir senyuman yang membawa persahabatan dan kasih yang sejati, dan kasih yang sejati antara kau dan aku, antara kau dan aku. Setiap kali kita bertemu dalam suasana indah, berbagai bangsa berbakti bersama, sehati dan sejiwa, terpelihara di bawah nama Tuhan Yesus Kristus. Terserlah wajah-wajah indah penuh kemuliaannya. Mari sampaikan shalom, shalom, shalom. Kita bertemu lagi. Terimalah salamku yang kulayangkan. Oh, oh. Shalom, shalom, kita bertemu lagi. Terimalah salamku yang kulayangkan. Oh, oh.
terukir senyuman yang membawa persahabatan dan kasih yang sejati, dan kasih yang sejati antara kau dan aku, antara kau dan aku. Wow, puji Tuhan. Kami layangkan shalom ya ke semua tempat ya. Oke, saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, mungkin saat pada malam hari ini mungkin ada yang merasakan hanya secara kebetulan ataupun semata-mata karena kalau ada anak itu kan mungkin mak atau bapak paksa untuk masuk dalam Zoom, ataupun semata-mata mau ambil hati kawan ya. Tetapi percayalah, itu bukan kebetulan, tetapi semua itu adalah seolah-olah kebetulan, tetapi itu adalah rencana Tuhan. Sebab Alkitab mengatakan Tuhan gunakan apa sahaja cara, termasuk hal-hal yang tidak menyenangkan, semata-mata untuk memanggil kita. Amin. Amin. Sebab Tuhan itu baik. Mari sama-sama kita masuk ke hadiratnya saat ini ya. Mari datang sujud di hadapannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pujian penyembahan adalah membawa suasana surga ke dalam hati kita. Dan saat suasana surga itu masuk ke dalam hati kita, percayalah, semua yang terikat akan dilepaskan. Malah banyak kesaksian-kesaksian. Dengan hanya puji-pujian disembuhkan daripada sakit penyakit. Ingat ya, saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, iman yang kecil akan membawa kita ke surga, tetapi iman yang besar akan membawa surga ke dalam hati kita. Dan saya berdoa malam hari ini, melalui puji-pujian kita, suasana surga akan dibawa terus ke dalam hati kita. Amin. Amin. Mari kita ambil lagu ini sebagai lagu penyembahan kita. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Mari kita katakan bahwa Tuhan itu baik. Ku datang sujud di hadapan-Mu, rendahkan hatiku padamu. Ku bawa korban syukurku bagi Tuhanku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Saat ini saya bawa saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita tundukkan kepala kita saat ini di tempat masing-masing. Mari kita fokuskan ke arah Tuhan. Ini bukan soal lagu ataupun soal perasaan, tetapi soal menghadirkan kuasa Tuhan yang dahsyat di dalam hati kita, di tengah-tengah kita. Mungkin saat ini ramai di antara kita yang tidak dapat bersyukur. Dalam keadaan kita diberkati dan semua masih baik-baik, kita mudah untuk mengucap syukur. Tetapi dalam keadaan kita berada di dalam pergumulan, lagi dalam masalah, mungkin lagi sakit, atau mungkin ada keluarga terdekat yang sedang sakit, apalagi dalam pandemik sekarang oleh COVID. Dan saat itu, saat kita bergumul, saat kita susah,
Kita susah sekali mengarahkan hati kita untuk bersyukur. Tetapi saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, saat kita susah untuk bersyukur, saat susah untuk hati kita diarahkan untuk mengucap syukur, tapi saat kita memaksakan hati kita paksakan mulut dan lidah kita untuk menaikkan pujian, Alkitab mengatakan itulah yang dinamakan korban syukur. Korban syukur bagi Tuhan, itu yang Alkitab katakan sebagai korban puji-pujian di hadapan Tuhan. Dan Alkitab mengatakan korban pujian itu bila dipersembahkan, baunya harum di hadapan Tuhan. Oh haleluya. Mari kita persembahkan korban syukur kita yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik bagiku. Tuhan baik, mari sama-sama katakan Tuhan baik. Tuhan baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik bagiku. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, mungkin saat ini kita lagi berdoa, tetapi kadang-kadang lain kita doa lain yang jadi. Apa yang kita harapkan tidak seperti yang itu yang terjadi. Dan kadang-kadang kita mempersoalkan di mana kebaikan Tuhan, di mana Tuhan dalam hidup kita. Tetapi saudara dan saudara yang terkasih dalam Kristus, apapun keadaan kita, apapun pergumulan kita, Tuhan itu tetap baik. Mungkin doa kita belum dijawab Tuhan. Saya mau katakan bahwa Tuhan itu tetap baik. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita sakit, Dia tetap baik. Mungkin keadaan kita tidak sempurna, mungkin tidak sempurna dari segi keuangan, dari segi kesehatan, mungkin tidak sempurna dalam keluarga kita, tetapi apapun keadaan itu Tuhan tetap baik. Ada 3 kebaikan Tuhan yang harus kita syukuri. Yang pertama, Yesus sudah mati bagi kita. Yang kedua, Yesus menebus dosa bagi kita. Yang ketiga, Dia bukakan surga bagi kita. Jadi pantas kita bersyukur dan mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Haleluya. Oh haleluya. Ku datang sujud di hadapan-Mu, rendahkan hatiku padamu. Ku bawa korban syukurku bagi Tuhanku. Tuhan baik, mari angkat suara kita. Tuhan baik bagimu. Angkat suara kita ke surga. Tuhan baik, Tuhan baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik bagiku. Oh, Kau sungguh baik Tuhan. Tuhan baik, Tuhan baik bagiku. Mari kita puji Tuhan dengan suara kedengaran kita. Oh, terpuji nama Tuhan. Oh, layak
disembah. Engkau Tuhan Allah kami, layak ditinggikan. Oh, layak disembah, layak disembah. Engkau baik Tuhan, tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan Tuhan. Engkau Tuhan Allah kami yang baik, terpuji namamu, teragung namamu. Engkau Allah kami El Shaddai, Engkau Allah kami, oh glory, haleluya. Engkau Tuhan kami yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Kami layak, Engkau berkata di atas pujian kami. Berkatilah Oh, layak Engkau Tuhan, layak disembah. Engkau Tuhan dan Allah kami, layak disembah dan berkuasa untuk selama-lamanya. Haleluya. Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami. Engkau Tuhan yang besar dan layak disembah. Engkau Tuhan yang layak untuk dipuji. Oh, haleluya Tuhan. Besar dan layaklah Kau Tuhan untuk dipuji. Mari terus memuji bagi namanya. Di kediaman Allah Maha Tinggi, kesukaan bagi seluruh bumi. Oh, Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang mengalahkan musuh, yang telah mengalahkan musuh. Kami berlutut di hadapan-Mu, kami berlutut di hadapan-Mu. Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Tuhan, kami bersyukur sebab karya-Mu dalam hidupku. Tuhan, kami percaya kasih-Mu, sebab hanya Engkau Allahku, penguasa langit dan bumi. Tuhan, Engkau besar dan layak kami sembah Tuhan. Engkau yang menyembuhkan penyakit kami Tuhan. Engkau yang mengalahkan musuh kami, musuh yang tidak kelihatan. Kami mengandalkan seluruh kekuatan kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan di kediaman Allah Maha Tinggi, kami mengangkat pujian kami, sebab di atas puji-pujian kami Engkau bertakhta Tuhan. Dan saat ini kami mohon lawatan untuk setiap pribadi kami Tuhan. Lawat kami dimanapun berada, walaupun hanya di dalam Zoom. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah dibatasi ruang, waktu, dan masa. Dan saat lawatan-Mu saat ini Tuhan, yang sedang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dilegakan, yang terikat sedang dilepaskan saat ini. Tuhan, kami berdoa malam hari ini, bukan hanya ibadah biasa, bukan hanya prayer meeting biasa yang kami hadiri Tuhan, tetapi sesuatu yang luar biasa, suatu perjumpaan kami dengan Tuhan secara pribadi pada malam hari ini. Oh, haleluya. Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Tuhan, kami bersyukur sebab karya-Mu dalam hidupku. Tuhan, kami percaya kasih-Mu, sebab hanya Engkau Allahku, penguasa langit dan bumi. Mari tinggikan nama Tuhan. Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Tuhan, kami bersyukur sebab karya-Mu dalam hidupku. Tuhan, kami percaya kasih-Mu, sebab hanya Engkau Allahku, penguasa langit dan bumi. Sebab hanya Engkau Allahku, penguasa langit dan bumi. Sebab hanya
Ya marashida makrasha. Ya marashida makrasha. Ya marashida makrasha. Ya marashida Gloria maralashida makrasha. Ya maralashida makrasha. Gloria shida makrasha. Gloria maralashida makrasha. Gloria maralashida makrasha. Oh Yesus. Oh shida makrasha. Gloria maralashida. Gloria maralashida. Terima kasih Tuhan untuk lawatanmu, untuk anugerahmu yang sempurna ke atas hidup kami. Lawatanmu yang sempurna malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada yang sakit sedang disembuhkan oleh karena kelawatan kuasamu. Yang terikat sedang dilepaskan, yang berbeban berat sedang dilegakan oleh kuat kuasa-kuasamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk lawatanmu. Tuhan, saat ini Tuhan kami berdiam Tuhan di hadapanmu dalam keadaan hening kami. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, sebab anak-anakmu sedang mendengarkan. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, tetapi percaya. Syukur. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, serta seisi rumahmu. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka seluruh isi rumahmu juga turut selamat. Syukur Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu
aku akan memberikan kelegaan bagimu. Gloria Bukarea Shinda Bukarea Shik. Terima kasih Tuhan Yesus. Gloria, terpujilah Engkau, termulialah Engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia masih dekat. Oh, terima kasih Tuhan. Syukur. Thank you, Lord Jesus. Terpujilah Engkau, termulialah Engkau. Tiada yang datang kepada Bapa melainkan melalui aku. Tiada yang datang kepada Bapa melainkan melalui aku. Syukur. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur dan puji Tuhan. Haleluya. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan untuk segala firman-firman dan pernyataan-pernyataan yang Engkau telah berikan buat kami. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu, firman-Mu tidak berhenti untuk datang kepada kami pada saat ini. Dan terima kasih Tuhan bahwa sebab setiap firman itu yang meneguhkan kami, menyegarkan rohani kami dan menguatkan kami. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu yang sempurna akan mengubah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan saya percaya juga bahwa setiap kami Engkau telah memberikan message ataupun Engkau telah memberikan firman-Mu kepada setiap kami, sama ada dalam pikiran, di dalam hati kami, walaupun penglihatan-penglihatan kami. Terima kasih Tuhan. Dan segala firman itu akan kami tanamkan dalam hati kami. Dan Tuhan, kami mohon supaya hati kami Engkau ubah dan jadikan sebagai tempat yang paling subur untuk firman-Mu bertumbuh, biar berbuah berlipat kali ganda dan berbuah dan terus berbuah. Terima kasih Tuhan. Dan masa seterusnya kami mau serahkan ke tangan Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu sebentar nanti, yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Berkati hidupnya, dan biarlah Engkau pakai secara efektif sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta semua ini. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, puji Tuhan. Puji Tuhan. Wah, syukur. Puji Tuhan. Wah, syukur. Puji Tuhan. Pujian dan penyembahan yang luar biasa. Kawanku menangis. Ya, memang luar biasa. Oke, ya begitulah. Ya, kasih Tuhan jamah setiap kita, dan kita teruskan lagi. Kasih Tuhan dengan firman yang akan disampaikan, dan kita jemput Saudara Steven untuk seterusnya. Oke, Bro Steven. Salam, salam semua. Respon dulu, boleh dengar? Salam. Shalom, shalom ya, boleh. Halo. Terima kasih. Oke. Salam sekali lagi, dan salam perkenalan kepada yang belum kenal, terutama sekali yang di luar daripada Tawau ya. Jadi saya perkenalkan diri saya Steven Johanis Segunting. Saya asalnya dari Kiulu Tuaran, tapi sekarang ini sudah jadi orang Tawau, sudah menetap di Tawau sudah ya. Oke, saudara dan saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada malam hari ini saya akan membuat perkongsian firman yang saya ambil daripada Injil Lukas 18 ayat 1 hingga 8. Injil Lukas 18 ayat 1 hingga 8. Sekali lagi, Injil Lukas Injil Lukas 18 ayat 1 hingga 8. Oke, mari kita sama-sama mendengar pembacaan ini, dan bagi mereka yang ada Bible ataupun Alkitab pada ketika ini, kita sama-sama
membaca juga ya. Yesus mengatakan sesuatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan dia di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Berapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam pelayanan saya ataupun sebagai melayani, saya dan saudari memang ataupun harus berdoa dengan tidak jemu-jemu seperti dalam firman tadi ya. Dalam firman tadi Yesus mengatakan satu perumpamaan yang menegaskan bahwa saya dan saudara dan saudari harus berdoa dengan tidak jemu-jemu, dengan tidak putus-putus. Saya dan saudara dan saudari sudah pasti ya, ataupun mungkin ada beberapa ataupun ada sebuah ataupun doa permohonan yang masih belum dijawab oleh Tuhan ya. Sehingga kini belum ada jawaban. Saya dan saudara dan saudari ada juga yang merasakan sudah jemu sudah. Dan bahkan ada juga yang kecil hati ya, kena doa tidak dijawab. Bukan itu saja. Pada masa sekarang ini, terutama sekali pada musim pandemik ini, banyak permohonan kita, banyak doa-doa kita yang belum terjawab. Bukan saja kita merasakan sudah jemu, kita merasakan kecil hati, tetapi ada yang sudah kecewa, ada yang sudah putus asa karena doa permohonan belum dikabulkan. Sampai sekarang ya, belum menerima jawabannya. Seperti dalam firman tadi, permintaan sebenarnya si janda itu bukanlah permintaan yang jahat ya sebenarnya ya. Tetapi sebenarnya dia adalah permintaan yang baik. Dan dia benar karena dia hanya mahu haknya ataupun keadilan terhadapnya. Di mana keadilan terhadapnya? Ya, itu yang dia tuntut. Saudara dan saudari, saya dan saudara dan saudari diminta untuk terus datang kepada Allah
untuk membawa permohonan. Seperti mana Saudara Victor juga ada mengatakan tadi bahwa walaupun kita berdoa ya, doa permohonan kita, lain yang kita doa, lain yang jadi. Doa belum dijawab ya. Tetapi Tuhan itu tetap Tuhan itu yang sangat-sangat baik ya. Saudara dan saudari, saya dan saudara dan saudari seharusnya tidak putus asa, tidak kecil hati, dan teruslah berdoa kepadanya. Saya tidak mengatakan semua permohonan saya ataupun permohonan saudara dan saudari akan dipenuhi, karena ada ya permohonan yang baik, benar, mungkin ditolak ya. Saya dan saudara dan saudari tidak boleh berputus asa, tapi harus selalu mendoakannya dengan tidak jemu-jemu. Saudara dan saudari, begitulah juga dalam pelayanan saya, dalam pelayanan saudara dan saudari, dalam kita melayani, ya. Kita tidak jemu-jemu untuk terus berdoa. Dalam Matius 7, ya, dalam Matius 7 ayat 7 hingga 11, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta akan menerima dan setiap orang yang mencari akan mendapat. Setiap orang yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Saudara dan saudari, apabila seorang anak meminta roti, adakah saya ataupun saudara dan saudari bagi dia batu? Ataupun adakah anak kita apabila dia meminta ikan, saya dan saudari bagi dia ular? Saya dan saudari tahu pemberian yang baik kepada anak-anak kita. Jadi saya dan saudara-saudari mengetahui ini. Dan sudah tentunya apalagi Bapa di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada kita. Ia akan memberi bagi yang meminta. Ya, yang meminta, kita harus minta. Sabda Allah pada hari yang tadi itu dalam Matius 7 mengatakan ataupun menunjukkan Allah sentiasa membuka pintu untuk kita yang datang kepadanya. Maka saya dan saudara dan saudari jangan jemu-jemu untuk datang kepadanya. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam hidup kita memang keinginan daging, ya. Keinginan daging itulah yang seringkali menyesatkan iman kita. Tetapi dengan kita berdoa, dengan tidak jemu-jemu, dan dengan firman Tuhan yang dapat menuntun kita, itulah yang boleh menuntun kita ke hidup yang kekal. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam saya melayani dan saudara dan saudari melayani sebagai pemimpin ataupun melayani di mana saja sebagai seorang pelayan, dan kita harus tahu bahwa kita bukan untuk dilayani, ya. Kita paham semua ini. Dan bukan senang untuk kita melayani manusia ini, ya. Karena manusia ini
boleh berubah-ubah, ya. Tetapi apa yang kita buat, kita harus memahami bahwa yang utamanya adalah kita memuji dan memuliakan Tuhan. Itu saya ingat yang sangat kita perlukan dalam pelayanan kita. Saudara dan saudari yang terkasih, saya dan saudara dan saudari, marilah kita bertekun dalam doa. Marilah kita tidak jemu-jemu dan kita tidak berputus asa untuk terus datang kepadanya. Dan marilah kita membawa permohonan saya, permohonan saudara dan saudari kepada Allah Bapa di sorga. Karena saya yakin, saudara dan saudari pun yakin dengan penuh kepercayaan Allah Bapa, ya. Kita tahu bahwa Allah Bapa akan memberikan pemberian yang terbaik kepada saya dan kepada saudara dan saudari yang meminta, ya, yang mencari, yang mengetuk pintunya. Saudara dan saudari, Allah Bapa tidak pernah meninggalkan saya. Allah Bapa tidak pernah meninggalkan saudara dan saudari. Walaupun kita yang sering kali meninggalkan Dia, walaupun kita yang sering kali menjauhkan diri daripada Dia. Saya dan saudara dan saudari juga sebagai pengikut Kristus, kita juga harus bertindak ataupun mohon roh kebijaksanaan. Kita mohon roh Tuhan, roh kebijaksanaan, dan jangan lelah untuk mewartakan firman Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan dan kita melakukan kehendak-Nya dengan sungguh-sungguh. Iman saya, iman saudara dan saudari, saya percaya semakin bertumbuh, ya, seiring dengan waktu ataupun apapun situasi yang kita alami pada saat ini, pada masa sekarang ini, apapun pergumulan yang kita hadapi pada saat ini. Tetapi kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukan kehendak-Nya, Tuhan sentiasa ada di tengah-tengah kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Saudara dan saudari, hidup ini adalah satu kesempatan, ya, kesempatan untuk kita. Di semasa kita dalam dunia pinjaman ini, marilah kita sama-sama kita gunakan waktu yang ada ini untuk sebagai seorang pelayan ataupun untuk kita, untuk semua melayani Tuhan. Saudara dan saudari, itu saja perkongsian saya pada malam hari ini, dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kembali kepada MC. Puji Tuhan. Wah, puji Tuhan. Syukur kepada Tuhan di atas firman-Nya tadi, di mana dalam firman tadi saya tertarik dengan firman Tuhan di mana jangan jemu untuk berdoa. Ya, macam saya sendiri memang dalam pandemik ini terus terang sangat terbeban dengan kerja hakiki, di mana musim pandemik ini juga kami punya jadwal kerja kami kena mengcover unit-unit yang lain. Jadi banyak sekali masa di kerja. Jadi memang sangat terbeban dan
Saya sangat tersentuh sebenarnya dengan firman tadi tuh. Dia banyak memberi kekuatan dan melalui doa memberi kekuatan kepada saya sehinggalah ya sekarang masih dapat uh, bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, kita sambung seterusnya. Kita mau mendengar sharing daripada ada 2 orang yang kita sudah pilih ya. Kita akan jemput Aunty Esther untuk mengongsikan pengalaman beliau. Dipersilakan Aunty Esther. Shalom. Shalom. Salam. Shalom, Oke, Mami. boleh dengar. Selamat malam. Saya difahamkan dalam grup masa kini banyak yang dari luar yang mungkin belum kenal. Jadi saya harus memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Ista Ginibun. Seperti saudara Steven juga, dulu saya berasal dari area KK, tapi sekarang bermastautin di Tawau. Jadi Tawau sejak tahun 77. Saya mengikuti pembaharuan karismatik sejak tahun 1981. Dan sekarang kira-kira 40 tahun. Jadi kalau di doa kelompok Tawau itu kan saya ini kira-kira yang paling senior lah di kalangan ibu-ibu. Tapi tidak sudah aktif secara fisikal karena mungkin kemampuan tenaga. Jadi apapun untuk tidak membuang masa saya teruskan kesaksian saya. Kalau saya mau saksi banyak kesaksian sebab sudah 40 tahun, tetapi saya akan pendek-pendek saja. Kalau yang pertama kali itu seperti juga yang saya pernah dengar daripada kesaksian yang baru mengenali Yesus secara pribadi, di mana mereka terus akan mengatakan, Yesus, kenapa baru sekarang? Kenapa tidak dulu? Kenapa tidak sejak dari dulu lagi? Itu semua yang pernah juga saya rasakan. Pernah juga saya berkata, kalau pada saat baru-baru mengenali Yesus secara pribadi, saya berkata, kalau saya mati pada saat ini, saya rasa saya mesti masuk surga sudah. Sebab terasa diri sangat bersih, sangat bebas daripada segala bebanan perasaan bersalah, bebanan susah untuk mengampuni, dan takut bila berdoa, ampunilah saya seperti saya mengampuni, sebab memang susah untuk mengampuni. Tetapi apabila sudah mengenal Yesus secara pribadi, tidak susah untuk mengampuni, sebab yang mengampuni itu adalah Roh Kudus yang berada di dalam diri kita. Apabila kita sudah menerima kuasa Roh Kudus di dalam diri kita. Itu yang awal-awal. Tapi semakin lama, semakin kita matang di dalam pembaharuan karismatik dan melayani. Di dalam pembaharuan karismatik, keadaan berubah sudah. Itu seperti kalau baru kawin itu macam honeymoon lah cerita dia. Tetapi setelah matang kita tidak akan merasa begitu. Tetapi kita sudah merasa akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan seharian, merasakan kuasa-kuasa Tuhan di dalam kehidupan seharian. Kalau kita di dalam pembaharuan karismatik selalu bercerita tentang kesembuhan. Dan kalau di antara kesembuhan yang saya alami banyak sekali, tetapi yang nyata apabila kita memohon kesembuhan, kuasa kegelapan tidak pernah berputus asa untuk contohnya seperti apabila saya mengalami satu penyakit yang susah untuk dikenal pasti oleh dokter. Pada masa itu badan saya semua kuning dan
Walaupun dokter itu berkata bahwa kemungkinan ada empedu, tetapi bila di X-ray ternyata tidak ada empedu, tidak ada batu di dalam empedu. Jadi tidak ada pemeriksaan sehingga hampir 2 minggu. Jadi saya pergi CT scan dan yang dinampak hanyalah satu tisu yang mengeras di dalam saluran empedu ke perut saya. Jadi saya kirim ke Kota Kinabalu untuk rawatan selanjutnya. Dan di sana bila diteropong mereka terjumpa satu batu di dalam situ yang dikatakan ada, sebenarnya sudah ditahu, sudah dikonfirm mungkin cancer, tapi ya bukan cancer tetapi satu batu yang sumber di sana, dan batu itu dikeluarkan. Tetapi kena berterusan dan bila di X-ray juga tidak nampak apa-apa lagi ada di sana. Akhirnya ambil keputusan untuk bedah, dan bila dibedah saya punya kantung empedu penuh dengan batu, penuh sekali dengan batu. Kan segala canggihan hospital itu kan tidak dinampak semua itu batu, X-ray semua. Tapi saya paham bahwa itu adalah semua rencana dan usaha kuasa-kuasa kegelapan untuk menggagalkan proses kesembuhan untuk saya. Kalau kita katakan tentang Tuhan di dalam kehidupan, saya ingin bersaksi bahwa kuasa Tuhan berkarya untuk kita kadang-kadang di luar dugaan, ya, di luar dugaan. Sebab ada semasa anak saya kecil, saya ini adalah juru rawat gigi ya. Semasa anak saya kecil dia jatuh, jadi gigi dia patah di akar dia, tapi tidak jatuh, cuma dia hitam. Saya punya ilmu sebagai juru rawat gigi. Kalau itu gigi itu sudah patah kan, dia itu gigi susu, dia tidak akan lama akan jatuh juga lah. Jadi saya biarlah dia jatuh, nanti gigi baru akan tumbuh. Tetapi saya tidak pula terperasan yang gigi yang menjadi hitam itu menjadi bebanan bagi anak saya. Sebab bila dia tengok di cermin, dia nampak gigi dia hitam, dia tidak suka. Jadi ada satu masa ada upacara penyembuhan di dalam gereja. Jadi saya nampak dia pergi berbaris dan minta tumpang tangan. Jadi selepas ditumpang tangan, saya pergi tanya lah itu brother yang menumpang tangan kepada dia. Tanya dia apa anaknya minta untuk ditumpang tangan, dia cakap. Dia minta supaya gigi dia putih. Jadi selepas itu gigi dia bengkak. Yang patah itu bengkak. Jadi saya bawa lah dia pergi jumpa dokter minta antibiotik. Selepas dia makan antibiotik, gigi dia sembuh dan jadi putih balik. Jadi maksud saya di sini kan, kuasa penyembuhan Tuhan itu macam kadang-kadang di luar kemampuan kita untuk berpikir. Kadang-kadang saya pikir itu sudah tidak boleh sebagai seorang juru rawat gigi. Tapi disebabkan iman anak saya sendiri itu, giginya jadi putih dan tumbuh, dan tunggu masanya dia jatuh, dan untuk diganti semula itu 2-3 tahun kemudian. Saya teruskan lagi lah dengan kesaksian saya. Saya mau pindik-pindik saja sebab saya tahu ini sudah lambat sudah, dan ada lagi kesaksian dari seseorang saudari. Tuhan berkarya dan menjawab doa dengan cara dan waktunya sendiri. Saya ada penyakit kulit di kaki saya, dua-dua belah kaki saya. Dan makin lama kan dia makin gatal-gatal dan
Piriton. Kalau Piriton obat gatal-gatal ke obat kulit itu terlampau banyak sudah. Dan penyakit itu bukan sekejap, sudah macam 12 tahun. Ya. Jadi makin lama kadang-kadang di dalam kapal terbang pun saya angkat seluar saya dan garu. Kadang-kadang di dalam mesyuaratkan saya garu angkat seluar saya dan garu sampai orang di depan saya kan dia punya mulut itu pun jadi 4 segi, sudah mau tengok sama kaki saya yang sedang saya garu. Dan macam tidak ada lah, minta tumpang tangan juga, tapi macam tidak ada juga kesembuhan. Jadi satu masa saya macam merasa tidak sedap hati, tidak sedap badan. Bila saya pergi jumpa dokter cakap saya tekanan darah tinggi. Jadi saya pun disuruh berehat. Itu saya di outstation, tapi bila saya sampai di rumah, saya beritahu suami saya. Saya bilang, boleh tumpang tangan kepada saya? Dia tanya, kenapa? Sebab dokter bilang saya tekanan darah tinggi. So saya punya suami bilang, mungkin ada kamu ini marah-marah sama orang atau tidak dapat mengampuni semua orang. Saya cakap adalah. Jadi dia tumpang tangan pada saya. Tapi apa yang berlaku pada hari keesokan harinya, saya biasanya setiap pagi saya turun di bawah hujung katil dan periksa kaki saya. Tapi pada pagi keesokan harinya saya turun periksa kaki saya kan kurapnya sudah hitam, Mbak. Tidak sudah gatal dia. Jadi saya lupa juga yang saya sudah tidak menggaru. Tapi beberapa hari kemudian kan saya tercerita lah sama saya punya ipar yang perkara yang begitu telah berlaku. Jadi bila saya kasih tengok lagi angkat seluar saya kasih tengok kan kecil sudah itu kurap kaki saya. Dan pernah juga akhirnya saya terpaksa sharing juga lah. Sebab itu untuk kemuliaan Tuhan, saya sharing di dalam doa kelompok. Tapi selepas lagi di doa kelompok, saya tengok lagi angkat kaki saya kan, seluar saya tengok tidak ada sudah itu kurap. Dan sampai sekarang tidak ada itu kurap yang saya alami selama 12 tahun. Puji Tuhan dengan kesembuhan yang bagi saya itu satu mujizat karena saya sudah putus asa, tapi Tuhan menjawabnya bila saya tidak minta. Dia menyembuhkan kaki saya bila sudah saya tidak meminta. Jadi maksudnya kan kesaksian saya ini kan Tuhan menjawab permintaan kita ikut pada caranya dan waktunya, bukan apa yang kita mau. Bukan seperti apa yang kita mau. Jadi itu saja kesaksian saya, kalau mau dibanyak-banyak saya juga. Tapi selama 40 tahun dan akhirnya ini penutupnya sudah ya. Akhirnya apa yang saya alami di dalam hidup sentiasa di dalam pembaharuan karismatik walaupun tidak kehadirkan kehidupan sentiasa berserah kepada Tuhan. Selepas itu banyak lagi perkara yang berlaku seperti suami saya yang sakit dan mengalami pembadahan jantung 2 kali dan juga menerima macam petanda-petanda yang dia akan meninggal tetapi tidak juga meninggal. Dan apa yang mengherankan saya kan itu staf-staf di hospital kan tertanya-tanya kepada saya, kenapa dengan keadaan yang begini kami semua sudah riuh rendah di sini, tapi kamu seperti tenang saja. Dia tanya seperti, saya pun tidak terperasan yang saya begitu tenang. Sebab saya sudah biasa yang apa saja yang berlaku adalah kuasa Tuhan dan kehendak Tuhan, dan apa yang berlaku pun hanya berserah saja. Sebab kalau begitulah rencana Tuhan untuk saya terima dengan rela dan bersyukur dengan apa yang baik daripada Tuhan. Itu saja, puji Tuhan. Terima kasih. Habis sudah kan, Ti? Macam mau dengar lagi. Sudah, nanti saya peluang.
Oke, syukur puji Tuhan. Memang satu perkongsian yang luar biasa ya. Memang kalau orang sini nih kan dalam pembaruan karismatik banyak betul dia punya perkongsian. Dan bagi saya yang muda-muda ini kan saya sebenarnya suka dengar sebab meneguhkan iman dan meneguhkan kepercayaan saya kepada Tuhan ya. Dan dalam sharing Anti tadi saya tertarik tuh yang Tuhan sediakan dan jawab doa kita sesuai dengan masa dan waktu yang tepat untuk kita, keperluan yang tepat untuk kita. Ya, biasa kita ini suka mengeluh, Pak. Kenapa kalau macam saya lah, ada masa tuh yang saya bilang, saya mengeluh, kenapa tidak dapat ini, kenapa tidak dapat itu, ini. Ya, sampai ada masa tuh pernah juga blame sama Tuhan. Tapi, ya, bila sudah dalam pembaruan nih ada matang-matang sedikit baru paham, oh, rupanya belum masanya. Seperti firman tadi dia bilang, jangan cuma berdoa, doa saja. Dan tengok dalam perkongsian tadi Sianti, tidak kira masa, 12 tahun disembuhkan sakit yang lama sudah dihidapi. Dan puji Tuhan, ya, puji Tuhan sebab Tuhan itu luar biasa. Oke, saya rasa banyak lagi orang yang di luar sana ataupun yang di dalam sini yang berkobar-kobar mau dengar perkongsian. Oke, kita kasih teruskan perkongsian kepada perkongsian yang kedua. Kita jemput saudari Marcella. Oke, persilakan. Belum lagi sudah gangguan. Oke. Shalom dan selamat malam semua. Shalom. Oke, kepada yang belum mengenali saya, nama saya ialah Marcella Christianus dari HTC Tawau. Malam ini saya mahu mengongsi bagaimana Roh Kudus membimbing saya sehingga kami percaya menjual buku tiket bertuah sebanyak 572 buku kepunyaan FSCV, Friend of St. John Vianney, Kota Kinabalu dalam masa seminggu. Bukanlah kehebatan saya maupun kepandaian saya dalam penjualan tiket ini, tapi dengan campur tangan Tuhanlah, maka semuanya terjadi seturut dan sesuai dengan rencananya, seturut dengan kehendak dan sesuai dengan rencananya. Penjualan tiket bertuah ini adalah bertujuan untuk mengumpul dana bagi menampung perbelanjaan dari segi pendidikan murid, makanan, dan belanja harian para aspiran dan seminarian kita di Kota Kinabalu. Mungkin ramai yang tidak mengetahui bahwa aspiran ini adalah permulaan sebelum melangkah ke level seminarian. Pendek kata, mereka ini adalah bakal-bakal padri kita. Semuanya bermula apabila kakak saya menghubungi saya dan meminta bantuan untuk menjual 30 buku tiket bertuah bahagiannya. Dan bila saya dapat menjual 30 tiket itu dalam masa yang singkat, kakak saya tanya lagi, kalau saya boleh lagi membantu menjual tiket-tiket yang ada. Sebab dia kata ada banyak lagi buku tiket yang belum terjual. Ini disebabkan oleh PKP dan ramai yang terjejas pendapatan dan gereja pun belum dibuka kepada awam lagi. Jadi penjualan tiket-tiket adalah sangat-sangat terbatas. Saya bersetuju untuk membantu mereka menjual tiket setakat yang saya termampu. Dan saya ambil 30 buku lagi. Dan 30 buku ini pun habis terjual dalam waktu yang singkat.
Kakak saya tanya lagi kalau boleh tambah lagi. Dan saya kata, baiklah, saya coba saja. Tapi pada masa yang sama, saya bimbang juga macam mana, di mana, bagaimana, dan sama siapa lagi saya patut menjual buku-buku tiket tersebut. Sebab hanya ada masa seminggu saja lagi sebelum tarikh tutup penjualan. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan pasti buka jalan. Mungkin ada yang kata, jual tiket saja batu apa juga susah. Tapi sebenarnya bukan seperti yang disangkakan. Setiap buku, tiket yang terjual, saya mesti catat nombor buku, jumlah buku yang terjual, nama penjual asal, nama pembeli, nombor handphone pembeli, dan juga memastikan duit sudah masuk dengan slip banknya sekali sebagai bukti pembayaran. Pernah satu ketika ramai pembeli dan saya perlu melayani mereka semua dari pagi sehinggalah ke petang. Dan dalam kesibukan mengurus penjualan tiket-tiket tersebut, handphone saya tidak henti-henti berbunyi dan saya langsung tidak dapat masuk ke dapur untuk memasak. Hari itu betul-betul hari yang sangat sibuk sebab saya harus mencatat setiap jualan tiket dengan teliti bagi memudahkan rujukan jika ada pemenang nanti. Hari itu kami hanya makan tengah hari dengan Maggi saja. Memang satu tugas yang amat mencabar sebab perlu melayan pembeli dan mengurus mana-mana pembeli yang membayar terus kepada bendahari induk, dan saya juga perlu menghantar slip bank ke bendahari induk untuk rekod mereka. Sesudah berjaya menjual beberapa ratus buku tiket, kakak saya beritahu masih ada banyak lagi. Masih ada penjual tiket induk yang tiketnya masih banyak belum terjual. Dan mereka memohon bantuan supaya saya dapat membantu mereka menjual tiket-tiket yang ada. Dalam masa yang sama, salah satu penjual tiket induk mengalami masalah di mana tiba-tiba istri beliau mendapat serangan jantung dan beliau tidak dapat sudah menjual tiket bahagian beliau. Dan saya setuju membantu mereka menjual tiket kepunyaan beliau dan yang lain. Dan pada satu pagi, semasa saya sedang mau pelantai sambil mendengar lagu rohani dan sambil berdoa juga untuk penjualan tiket-tiket, tiba-tiba ada suara dalam hati kecil saya memberitahu saya bagaimana saya harus menjual tiket-tiket bertua yang masih banyak itu. Satu persatu nama disebut, dan saat itu saya sungguh-sungguh rasa penuh dengan sukacita. Saya sadar bahwa Roh Kudus sedang membimbing saya bagaimana untuk membantu mereka menjual buku tiket bertua yang ada. Dan masa itu juga saya berhenti dari mop lantai dan terus mengambil buku dan mencatat nama yang diberikan. Rupanya Tuhan mahu memakai kawan-kawan yang dia sebut nama tadi sebagai alat untuk membantu dalam penjualan tiket bertua yang masih banyak itu. Ada 10 nama yang diberikan, dan masa itu juga saya hantarkan mereka WhatsApp dan beritahu mereka bahwa Roh Kuduslah yang membawa saya kepada mereka. Dan seterusnya bertanya,
jika mereka sudi membantu dalam penjualan tiket-tiket ini. Syukur puji Tuhan, sebab daripada 10 nama yang diberikan, ada 8 orang yang respon dan 2 orang yang tidak merespon, dan ada juga yang langsung tidak menjawab WhatsApp saya. Setelah mendapat semua nama-nama tersebut, saya terus mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, sebab saya tahu Roh Kuduslah yang membimbing saya bagaimana untuk membantu mereka menjualkan tiket-tiket yang masih banyak itu. Saya kata, aduh Tuhan, terima kasih Tuhan, sebab Tuhan mahu memakai saya dan kawan-kawan sebagai alat supaya tujuan EJK Induk FSJV tercapai demi untuk kegunaan para aspiran dan seminarian. Dan pada masa yang sama, kuasa kegelapan tidak senang melihat tiket demi tiket terjual, dan disitulah juga saya mendapat gangguan 4 hari berturut, di mana saya tidak dapat membuat pemindahan uang ke akaun EJK Induk. Bayangkan saja, jam 8 pagi saya proses pemindahan uang dan sampai ke request tag number sudah, tapi tag numbernya tidak masuk-masuk. Sehinggalah nanti jam 2 atau jam 3 petang barulah tag number masuk. Beginilah keadaannya sehingga 4 hari berturut. Mungkin kalau sekali 2 tag number lambat masuk, tidak heranlah kemungkinan disebabkan oleh gangguan talian internet. Tapi kalau sudah sampai 4 hari berturut, tentu ada sesuatu yang tidak kena. Ada sesuatu yang cuba mengganggu tugas saya. Dan petang hari keempat, kakak saya kata, nanti dia akan meminta para aspiran dan seminarian supaya membawa saya dalam doa khusus mereka. Dan pada hari kelima, barulah terlepas dari segala gangguan dan semua urusan pemindahan uang berjalan dengan baik. Syukur puji Tuhan. Kalau dulu saya tidak percaya bahwa kejadian seperti ini ada kaitan dengan kuasa kegelapan. Saya selalu saya cakap kebetulan saja begitu. Tapi sesudah saya mengalaminya secara pribadi banyak kali, bukan 1 atau 2 kali, tapi banyak kali, dan saya mula memahami bahwa tidak ada yang kebetulan ataupun nasib baik dalam kehidupan saya sebagai seorang Katolik, karena sebelum saya ada dan lahir ke dunia, Tuhan sudah merencanakan perjalanan kehidupan saya sebaik-baiknya. Jika pun ada perkara yang tidak baik berlaku dalam hidup saya, itu bukan dalam rencana Tuhan, tapi Tuhan izinkan ianya berlaku atas sebab mahu mendidik saya ataupun untuk membawa saya kembali ke jalan Tuhan, ke jalan yang Tuhan telah sediakan dari awal lagi. Terima kasih para aspiran dan seminarian atas sokongan doa kalian. Syukur, puji Tuhan. Dan setelah sampai waktu tarik tutup penjualan tiket, saya dimaklumkan bahwa pada kali ini, buat pertama kalinya, dalam sejarah penjualan tiket bertua FSJV, semua tiket-tiket bertua telah habis terjual. Tidak ada satu pun yang dikembalikan. Semuanya habis terjual. Syukur, puji Tuhan. Saya juga dimaklumkan bahwa dengan habisnya tiket-tiket terjual,
Ianya dapat menampung perbelanjaan para aspirant dan seminarian selama 2 tahun. Syukur puji Tuhan. Sungguh luar biasa bila Tuhan berkarya dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Walaupun ada gangguan, tapi Tuhan Yesus berkuasa ke atas segala makhluk di bumi. Dan seminggu selepas penjualan tiket ini, handphone saya pun rosak. Sekian perkongsian dari saya. Terima kasih kepada kawan-kawan yang menyahut panggilan untuk dipakai Tuhan. Saya kongsikan semua ini bukan untuk menunjukkan kepandaian saya, tapi ini semua adalah demi untuk kemuliaan Tuhan. Sekian, terima kasih semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mari kita beri tepukan dari rumah. Oke, semua kesaksian hari ini sangat luar biasa ya. Apa saja pelayanan kita kalau kita sudah dipilih untuk menjadi alatnya, pasti dipakai oleh Tuhan sepenuhnya ya, untuk menjadi berkat kepada orang yang lain. Dan Sis Marcella nih memang sangat committed ya, jika diberi satu tugas. Dan memang jika kita mohon Roh Kudus untuk menyertai kita dalam apa saja hal, semua itu tidak mustahil. Yang takut jadi berani, yang dulu tidak pandai bercakap sudah, tapi bukan gila. Dan banyak sangat luar biasa. Ya, kalau kita dalam pembaruan ini kita belajar sama-sama. Kita belajar sama-sama mengenal suara Tuhan, kita mengenal macam mana cara kuasa gelap itu bekerja, dan kita tahu macam mana menghandle kuasa jahat tuh. Oke? Dan begitulah sharing mereka berdua. Kalau mau dengar sharing lagi, ikut lagi 2 minggu dari sekarang. Kita dengar sharing setiap hari Rabu, 1 bulan 2 kali. Ya, dalam pertemuan doa kelompok setiap Rabu. Bukan setiap Rabu, 2 bulan sekali. 2 kali sebulan. Salah. Oke, tanpa buang masa, kita hampir ke penghujung. Belum lagi kah? Oke, kita pengumuman kalau ada, kita jemput koordinator kita. Oke, koordinator kita Richard untuk bagi pengumuman kalau ada ya. Shalom semua. Shalom. Oke. Syukur kepada semua karena masih lagi dapat bertahan lah dengan masih awal nih. Belum lagi jam 10. Oke. Jadi sekarang nih saya akan sampaikan ada beberapa pengumuman lah. Pertama sekali pada 6 hari bulan Oktober yang lalu, Pembaruan Karismatik Katolik Keuskupan Sandakan telah mengadakan mesyuarat bagi semua perwakilan CCR dari Sandakan ya, termasuk Tawau lah. Jadi masa itu yang mengikuti mesyuarat dari Tawau ini adalah Brother Victor, saya, dan Brother Jeff Fernandez dari CCR English lah. Sepatutnya semua bahasa lah, tapi bahasa Cina time itu dia tidak dapat hadir, Brother William ya. Oke, jadi adalah beberapa perkara yang dibincangkan, dan ada 2 perkara yang saya mau umumkan di sini. Yang pertama sekali, kalau diingat sebelum berlaku pandemik
Diocese pada masa itu ingin mengadakan satu seminar penerangan atau taklimat mengenai KARIS ya. KARIS itu adalah Catholic Charismatic Renewal International Service ya. Sepatutnya diadakan pada 24 hingga 26 April tahun 2020. Tapi disebabkan oleh pandemik COVID, jadi program tersebut tidak jadi dibuatlah, dibatalkan. Jadi baru-baru kami bermesyuarat, mereka akan apabila kerajaan mengumumkan kita boleh sudah bersemuka secara fizikal, jadi Diocese Sandakan nanti akan umumkan untuk mengadakan semula ya, merancang dia akan bercadang mau menganjurkan semula nih seminar lah. Tapi belum tahu lagi tarikh dia bila lah, sebab kita akan tunggu pengumuman daripada kerajaan kalau misalnya bersemuka lah. Masa itu memang sudah ada orang mendaftar lah, ada lebih kurang 16 orang kah time itu lah ya. Kemudian retreat kepimpinan untuk EJK tertinggi CCR setiap paroki lah. Dalam paroki itu ada 3 bahasa, macam paroki Tawau, paroki Holy Trinity, dia ada 3 bahasa, jadi setiap EJK tertinggi itu akan mewakili setiap bahasa itu lah. Ya, retreat yang diadakan secara online lah saja ya. Cadangan tarik dia 20 hari bulan November yang dianjurkan oleh Diocese Keuskupan Sandakan ya. Yang ketiga, jadi ini yang dua nih kita sama-sama berdoalah pada Tuhan agar semua aktiviti yang dirancang nih dapat dijalankan pada tahun ini ya. Dan pengumuman ketiga yang terakhir nih, kepada saudara-saudari yang ada mau dibuat perkongsian, tetapi setiap minggu ini memang kita setiap pre-meeting kita akan nantilah orang yang mau betul-betul buat perkongsian. Yang in charge ni adalah Bapak Lembatus lah ya. Jadi kalau sesiapa yang betul-betul mau mengongsikan pengalaman dia dengan Tuhan, boleh berhubung dengan Bapak Lembatus ya. Oke, nanti Bapak Lembatus boleh assign atau tugaskan saudara-saudari yang mau menyampaikan perkongsian di pertemuan 2 kelompok kita ya. Semua ada di dalam grup bahkan WhatsApp pemburuan karismatik kan. Jadi memang Bapak Lembatus ada tuh di dalam tuh, dia ada buat, kadang-kadang dia akan buat pengumuman kepada sesiapa yang mau buat perkongsian apakah kita boleh berhubung secara personal pun boleh ya, PM saja dia. Oke ya. Jadi saya rasa itu sahaja pengumuman, dan kita akan teruskan kita punya meeting ya. Kembali kepada MC. Pin unmute. Astaga, salah, sorry. Oke, begitulah pengumuman tadi ya. Oke, mari kita teruskan. Kita jemput Bapak Prancis Kamunta untuk ucapan penutup dan juga doa penutup. Bapak Prancis ada? Salam. Halo. Sudah aku datang. Oh, Salam. okay. Terima kasih ya. Kalau kita melihat masa ini kan
terlalu cepat. Kalau saya bilang terlalu cepat, masa itu tidak ada penekanan. Tetapi kalau saya katakan terlalu cepat masa berlalu. Kalau kita bicara tentang Tuhan tidak habis-habis, mau saja itu masa lambat. Jadi biarlah kita teruskan sebagaimana yang telah kita tetapkan di dalam program kita. Nah, ingin saya menyampaikan sedikit tentang apa yang berlaku keseluruhan semasa dalam prayer meeting ini. Apabila kita melihat ya, pelaksanaan prayer meeting malam hari ini memang begitu lancar sekali, dan pewahyuan Tuhan itu kebanyakan dia membawa kita kepada siapa yang berbeban berat. Datanglah kepadaku. Datang tanpa melalui Yesus. Tidak ada yang dapat datang kepada Allah tanpa melalui dia. Karena dia adalah jalan dan kebenaran. Semua ini disebutkan, dia sampaikan kepada kita malam hari ini. Begitu juga dengan pembacaan firman. Yaitu, jangan berhenti untuk meminta dan berdoa. Ya, berdoa dan meminta. Kekecewaan tidak ada di dalam Tuhan. Apabila saya mendengar kesaksian Ista tadi, sungguh luar biasa karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi betullah apa yang kita tahu tidak dijawab secara terus-menerus. Sebab Tuhan lebih tahu keperluan kita daripada keperluan kita sendiri. Ya, jadi itulah bicaranya untuk kita malam hari ini melalui kita punya kelompok doa. Jadi jangan putus asa. Continue to pray and seek the mind of God with the eyes of the Spirit and with the heart of the Spirit. Oke, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, sekali lagi kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang perjalanan kelompok doa kami malam hari ini. Berikanlah lagi kami peluang yang indah seperti ini di masa mendatang, agar kami dapat terus berjalan dalam iman kami untuk melayani-Mu. Terima kasih karena Engkau menyampaikan firman yang cukup jelas bagi kami, yaitu datang kepadamu tanpa keraguan. Bapa, lindungilah kami dan berkatilah kami dengan kuasa kasih-Mu, agar perdamaian dan keharmonian sentiasa ada di antara kami dan dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami mohon semuanya ini melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, jangan dulu keluar. Oke, kita mau ambil gambar. Siapa tuh? Bolehkah? Boleh. Buka semua video-videonya. Boleh. Senyum-senyum, urus-urus rambut. Siapa tuh? Bidadi. Siapa tuh? Siapa? Oke, Oke, siapa yang dapat buka videonya, buka. Mari kita ambil gambar untuk Siapa kenangan. Itu siapa tuh? Nah, Tadi itu siapa tuh? oke, ready ya? mana gambar-gambar nih. Siapa lagi belum ada? Oke, ready? 1, 2, 3. Sekejap ya. Sekejap. Aku tembak. Aku kasih begini. Sekejap. Sekali lagi ya. Sekali lagi, tahan. Sekali Ya. lagi, senyum. Nampak lah sipin hilang. Goyang anak aku nih, susah betul. Si Rena dapat bergoyang. Oke lah, 1, 2, 3. Oke. Siapa nih? Oke. Untuk
mengakhiri kita punya pertemuan, mari kita ambil lagu penutup, sama-sama kita menyanyikan lagu Bapa yang Kekal ya. Oke, kita jemput Saudari Dekrani untuk memimpin kita dalam lagu penutup. Halo, shalom. Dengar suara saya? Dengar. Shalom. Shalom, shalom, Bapak. Ya, shalom. Oke, sebagai lagu penutup, kita akan nyanyikan lagu Bapa yang Kekal untuk mensempurnakan kasih kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. bagiku. Engkau Bapa. Kita ulang lagi, kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oke, terima kasih. Okay. Thank you. Okay, good night semua. Thank you Rani. Semua. Okay, good night. Oke, Okay, kita jumpa 2 minggu dari sekarang. Setiap Rabu ya. 2 minggu dari sekarang hari Rabu. Mami.
Nih, siapa tuh? Okay, bye. Siapa tuh? Bye-bye semua. Jemput kawan-kawan yang lain joining 2 minggu dari sekarang. Tidak tahu. Okay, good night. Good night. Good night. Okay, bye-bye. Bye-bye kamu yang jauh-jauh. Bye-bye juga yang dekat-dekat. Bye yang dekat, bye yang jauh. Yang dekat-dekat, bye-bye. Bye. Oke. Oke, jumpa lagi. Bye. Siapa tuh? Ada yang belum makan Bye. Pergi makan, siapa belum makan? belum makan. Oh, patutlah. Oke. Oke ya. Bye-bye. Bye. Oke, saya kasih close dah. Terima kasih semua. Bye, Mel. Oke, jumpa 2 minggu dari sekarang. Bye. See you. Oke, saya close 1, 2, 3, 4, 5. Bye. Belum.